Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Gen Husna, channel yang membahas seisi dunia. Sebelum lanjut jangan lupa ngopi dulu, nggak usah berlama-lama. Mari kita mulai. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibunya, "Ingatlah dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu abadi. Marilah kita berangkat ke bukit di Lebanon untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari." Di bukit yang tenang itu, mereka telah disiapkan segala yang mereka perlukan, seperti daun-daun sebagai makanan dan air hujan sebagai minuman. Suatu hari Nabi Isa alaihissalam turun dari bukit untuk mencari daun-daun segar yang akan mereka makan saat berbuka puasa nanti. Namun ketika ia baru saja mulai menuruni bukit, malaikat maut datang menemui ibunya. Setelah mengucapkan salam, malaikat maut berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, engkau yang begitu tekun berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, sungguh mulia amal ibadahmu." Maryam yang merasa takjub sekaligus penasaran bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Mengapa tubuhku gemetar mendengar suaramu? Dan pikiranku kacau oleh kehadiranmu yang begitu penuh wibawa?" Malaikat maut pun menjawab dengan tenang, "Aku adalah makhluk yang tak mengenal rasa kasihan pada anak kecil karena usianya yang muda dan tak memberikan hormat pada orang dewasa karena kedewasaannya. Tugasku hanya menjalankan perintah tanpa ragu. Aku adalah malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa." Mendengar pengakuan tersebut, Maryam terkejut dan hatinya berdebar. Namun ia tetap mencoba mengendalikan dirinya. Lalu bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah kedatanganmu ini hanya untuk berkunjung, ataukah engkau datang untuk mengambil nyawaku sekarang?" Malaikat maut menatap Maryam dan berkata, "Sudahkah engkau siap menghadapi kematian?" Maryam menunduk sejenak lalu menjawab dengan penuh harap, "Bolehkah aku meminta sedikit waktu? Anakku sedang mencari makanan untuk berbuka puasa. Aku ingin menunggu kepulangannya terlebih dahulu." Dengan suara tegas malaikat maut menjawab, "Ketahuilah, aku tidak memiliki kuasa untuk menentukan apapun. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang menjalankan perintahnya. Demi Allah bahkan untuk mencabut nyawa seekor nyamuk saja aku tak mampu tanpa izin darinya. Tugasku tidak akan tertunda, dan aku tidak akan menunda mencabut nyawamu di tempat ini jika perintah itu telah datang." Mendengar hal itu, Maryam menarik nafas panjang. Dengan hati yang penuh kepasrahan ia berkata, "Wahai malaikat maut, engkau adalah utusan Allah yang menjalankan amanahnya, maka laksanakanlah tugasmu sesuai dengan kehendaknya." Setelah itu, malaikat maut pun menjalankan tugasnya dan mencabut nyawa Maryam sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, Nabi Isa alaihissalam kembali ke bukit menjelang akhir waktu Isya. Ia menaiki bukit dengan membawa dedaunan dan kubis di tangannya yang telah ia siapkan untuk berbuka puasa bersama ibunya. Namun Nabi Isa alaihissalam tidak mengetahui bahwa ibunya telah wafat. Ketika ia melewati mihrab tempat ibunya biasa beribadah, ia melihat Maryam berdiri di sana. Nabi Isa mengira bahwa ibunya sedang menyelesaikan salat fardunya, tanpa menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah meletakkan makanan yang dibawanya, Nabi Isa alaihissalam mulai beribadah di tempat yang tak jauh dari mihrab ibunya. Beliau tenggelam dalam doa dan bermunajat hingga larut malam. Setelah selesai, Nabi Isa mendekati mihrab ibunya lagi. Ia melihat Maryam masih berdiri di tempat yang sama, dalam posisi yang tidak berubah. Dengan suara lembut, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Salam sejahtera, wahai ibuku. Malam sudah larut, kini tiba waktunya berbuka bagi yang berpuasa. Dan saatnya kita menunaikan ibadah malam. Mengapa ibu hanya diam dan tidak melakukan apapun?" Namun tidak ada jawaban ataupun gerakan dari Maryam. Nabi Isa alaihissalam menunggu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum kecil,
Mungkin ibu sedang tertidur, karena tidur memang nikmat. Setelah beberapa saat, Nabi Isa alaihi salam kembali ke mihrab ibunya dan memanggilnya sekali lagi dengan suara yang penuh harap. Namun ibunya tetap tidak memberikan jawaban. Nabi Isa alaihi salam kembali berkata dengan lembut, "Salam sejahtera tetap kuucapkan untuk bunda." Namun Maryam tetap diam, tanpa memberi reaksi apapun. Nabi Isa terus mondar-mandir antara tempat ibadahnya dan mihrab ibunya hingga fajar tiba. Merasakan ada yang tidak biasa, Nabi Isa alaihi salam mendekati ibunya dengan penuh kehati-hatian. Ia menggenggam tangan sang ibu dengan lembut, dan air matanya mulai mengalir. Dengan suara yang penuh kesedihan beliau berkata, "Salam sejahtera tetap kuucapkan untuk bunda." Malam telah berlalu, dan siang kini telah tiba. Waktunya kita melaksanakan salat kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Melihat pemandangan yang begitu mengharukan, para malaikat dan jin turut menangis. Suara tangis mereka menggema di antara bukit-bukit sekitar, menciptakan suasana yang penuh dengan kesedihan. Melihat kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para malaikatnya dengan sebuah pertanyaan, "Wahai malaikatku, mengapa kalian semua menangis?" Para malaikat menjawab, "Ya Allah Rabb kami, Engkau adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu di dunia ini. Tidak ada yang luput dari ilmu-Mu." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku adalah maha mengetahui lagi maha penyayang." Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang penuh kelembutan, berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu. Ketahuilah ibumu telah wafat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang besar bagimu karena kesabaranmu." Nabi Isa alaihissalam mengangkat kepalanya dengan air mata yang terus mengalir. Dengan suara yang penuh kesedihan, beliau berkata, "Siapa yang akan menemaniku saat aku sendirian? Siapa yang akan menghiburku dalam kesunyian ini? Dan siapa lagi yang akan membantuku dalam ibadah jika bukan ibuku tercinta?" Melihat kesedihan Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada bukit-bukit di sekitarnya untuk memberikan nasihat. Bukit-bukit itu seolah berkata, "Wahai Isa, mengapa engkau merasa gelisah? Tidakkah engkau menginginkan Allah sebagai penghibur dan pelindungmu? Sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik pendamping." Mendengar nasihat itu, Nabi Isa alaihissalam berusaha menenangkan diri. Setelah kembali menguasai emosinya, beliau pun turun dari bukit menuju perkampungan Bani Israel yang terletak di kaki bukit. Nabi Isa alaihissalam berencana meminta bantuan penduduk di kaki bukit untuk membantunya menguburkan jenazah ibunya. Namun di luar dugaan, penduduk kampung itu menolak permintaannya. Mereka berkata, kami tidak berani naik ke bukit itu. Sudah lama bukit tersebut dikenal sebagai tempat yang dipenuhi ular-ular kecil dan besar. Kami takut menemui bahaya di sana. Karena tak seorang pun dari penduduk kampung yang bersedia membantunya, Nabi Isa kembali naik ke bukit dan menuju mihrab tempat ibunya berada. Dalam perjalanan naik, hati beliau diliputi kebingungan. Tidak tahu bagaimana cara mengurus pemakaman ibunya seorang diri. Namun di tengah perjalanan, Nabi Isa bertemu dengan dua pemuda yang tampak baik hati, dengan wajah penuh ketenangan. Keduanya menawarkan bantuan. Ternyata kedua pemuda tersebut bukanlah manusia biasa. Mereka adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang datang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian salah satu dari pemuda itu berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa putra Maryam, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah malaikat Jibril, dan ini adalah malaikat Mikail. Kami membawa obat untuk tubuhmu, dan kain kafan yang disiapkan oleh Tuhanmu. Ketahuilah saat ini, para bidadari dari surga yang begitu cantik sedang memandikan dan membungkus jenazah ibumu dengan kain kafan ini." Malaikat Jibril pun yang menggali kuburan di atas bukit itu
Setelah selesai, mereka bertiga melaksanakan sholat jenazah untuk Maryam dan menguburkannya dengan penuh penghormatan. Setelah ibunya terkubur, Nabi Isa alaihi salam mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang mengetahui keadaan dan mendengar setiap keluh kesah hamba-Mu. Tidak ada satupun urusanku yang tersembunyi darimu. Kini ibuku telah pergi, dan aku tidak sempat menyaksikan saat-saat terakhirnya. Izinkanlah aku untuk mendengar suaranya, ya Allah. Setelah itu, datanglah wahyu dari Allah yang mengizinkan Nabi Isa untuk berbicara dengan ibunya. Nabi Isa pun berdiri di depan makam ibunya dan mengucapkan salam-salam sejahtera. Tetap kuucapkan untuk bunda. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kubur. Nabi Isa alaihissalam kemudian bertanya dengan penuh kasih, "Wahai ibu, apa yang engkau rasakan di tempat peristirahatan? Dan tempat kembalimu itu? Bagaimana keadaanmu saat menghadap Tuhan?" Ibunya menjawab dengan tenang, "Aku memperoleh tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ridhonya padaku saat aku menghadapnya." Nabi Isa lalu bertanya lagi, "Wahai ibu, bagaimana dengan rasa sakit ketika maut menjemputmu?" Ibunya menjawab, "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi yang membawa kebenaran. Hingga saat ini, rasa pedih akibat maut masih terasa di kerongkonganku. Kehebatan malaikat maut masih jelas terbayang di mataku. Untuk itu, sampaikanlah salam sejahteramu padaku hingga hari kiamat nanti." Kisah ini berasal dari kitab Duratun Nasihin, karya Utsman Al-Khaybawi. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang sementara. Semoga ketika tiba waktunya, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bisyawab. Demikianlah kisah mengenai wafatnya Siti Maryam. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri, sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.